Ya, Bapak Ibu, teman-teman boleh silakan duduk. Sore hari ini saya bersyukur dikasih kesempatan lagi untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk boleh berbagi sore hari ini. Saya percaya bahwa, terima kasih kepekaannya. Ya, sore hari ini kita ada di minggu ketiga di bulan Maret ini. Tanpa terasa saya sendiri pribadi waktu itu seperti cepat sekali gitu berjalan ya. Pagi baru bangun, saat teduh, berdoa, sarapan, berangkat kerja, udah siang, sore, malam ya. Pagi udah baru tidur kayaknya baru lep gitu ya. Udah harus berangkat kerja lagi gitu kan. Tetapi kita bersyukur bahwa ada satu hal yang luar biasa yang masih Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh terus bisa dengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh terus belajar dan belajar dari setiap kesalahan kehidupan kita. Tema besar kita di bulan Maret ini dari Run Community adalah Wanted, dicari. Ya, kalau di minggu pertama kita bisa sama-sama nikmati bagaimana Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di mana bukan hanya ketika kita berada di gereja, bukan hanya ketika kita ada di dalam acara-acara KKR atau rohani, tetapi sepanjang kehidupan kita, setiap hari harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu minggu kedua kemarin Mbak Mei sampaikan tentang bagaimana Tuhan mencari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam kepalsuan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Sekalipun itu tidak mudah untuk kita boleh tetap fight gitu ya. Tetap survive di dalam untuk kita melakukan kebenaran. Banyak tantangan, banyak hal-hal di depan mata kita untuk kita bisa membelokkan hati kita untuk kita tidak jalan di dalam kebenaran. Dan minggu ini kita akan belajar satu topik yaitu true obedience. Ketaatan sejati. Ayat yang dikasih kepada saya untuk sama-sama kita renungkan sore hari ini adalah di dalam 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai ke 35. Untuk mempersingkat waktu saya nggak akan baca seluruh satu pasal ini, satu ayat ini sampai 135 ini. Tetapi saya akan coba merangkum gitu ya, bagian-bagian terpenting yang berhubungan dengan tema kita hari ini, true obedience atau ketaatan sejati. Mungkin di IG atau di yang sudah disampaikan kita akan belajar dari Daud. Tetapi saya lebih tertarik untuk kita bisa membahas tentang Saul. Kita belajar tentang sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Kalau tentang Daud mungkin di PD pelayan yang lalu juga Kak Dwi udah kupas tuntas tentang Daud. Siapa Daud ya. Dan nanti pada akhirnya juga kita akan belajar gitu. Kita akan mencontoh, kita akan mengikuti apa yang Daud lakukan, sungguh pribadi yang luar biasa. Tetapi kita boleh melihat kehidupan Saul. Kita akan melihat satu kehidupan Saul dari mana dia awalnya diangkat menjadi raja sampai kepada satu hal yang tragis yang terjadi dari hidupnya. Dan ini juga buat saya sangat relate dengan keadaan-keadaan saat ini gitu ya. Dimana ketika nanti kita lihat ketika Saul berada di dalam kejayaannya. Ketika dia ada di dalam kesuksesannya. Dia melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Satu kesalahan yang sangat fatal. Yang membuat Tuhan menolak Saul. Ya. Ada beberapa bagian yang kita boleh sama-sama simak di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 ini. Yang pertama adalah Saul diangkat Tuhan menjadi raja. Kita bisa baca di ayat yang pertama. Kemudian Saul mendapat perintah dari Tuhan secara spesifik untuk berperang melawan Amalek. Nah tentunya kalau kita bisa baca lebih lanjut di rumah, kita bisa lihat ketika Tuhan memerintahkan kepada
Saul satu perintah yang spesifik, yaitu bahwa Saul harus menumpas habis bangsa Amalek. Namanya habis, tidak tersisa seharusnya ya. Tetapi kita bisa lihat nanti apa yang dilakukan oleh Saul. Kemudian Saul melakukan perintah Tuhan, tetapi tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Kita bisa baca nanti di ayat 7 sampai yang ke-9. Setelah kejadian itu, Tuhan menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Kita bisa baca di ayat yang ke-10. Kemudian karena penyesalan Tuhan ini, Tuhan merasa menyesal, Tuhan merasa sangat sedih gitu ya ketika Saul tidak taat kepada Tuhan. Lalu Saul dicopot dari jabatannya sebagai raja. Kemudian di bagian akhir kita akan juga mungkin sedikit saya singgung tentang Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Nah, tentunya ketika awal Saul dipilih Tuhan menjadi raja, Saul adalah raja pertama bangsa Israel saat itu. Tentunya ketika Tuhan memilih Saul tidak asal-asalan gitu ya. Tidak punya satu nilai-nilai hidupan atau tidak punya sesuatu yang hebat dalam dirinya. Saul dikatakan dari suku Benyamin yang sangat kaya. Dia dari keluarga kaya gitu ya. Kalau mungkin nanti kita bisa lihat kenapa Saul begitu tergoda hal-hal yang di depan mata daripada harus taat kepada Tuhan. Saul bukan orang yang kekurangan. Saul bukan dari suku yang miskin. Tapi Alkitab katakan Saul dari suku Benyamin, dari bangsa Benyamin yang kaya. Dan kemudian Tuhan melihat satu nilai kehidupan Saul, satu kecakapan Saul gitu ya. Kita bisa lihat ketika Tuhan memilih Saul, Tuhan melihat kelebihan Saul. Saul itu punya kelebihan jasmani dan rohani. Secara jasmani Alkitab katakan dia elok rupanya. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 2 dikatakan dia elok rupanya, tidak ada di antara orang Israel yang lebih elok. Kemudian secara perawakan dia tinggi perawakannya, lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Bisa bayangin ya Nes, mungkin kalau sekarang dia jadi model gitu ya. jadi idola anak-anak muda gitu ya. Ini kecakapannya Saul gitu ya. Secara jasmani gitu, menarik gitu ya. Kalau mungkin pembisnis sekarang gitu ya, atau teman-teman semua atau Bapak Ibu ketika sebagai pemimpin gitu ya, ketika memilih pegawai-pegawainya, ketika memilih seseorang untuk menjadi pemimpin mungkin atas bisnis Bapak Ibu, teman-teman gitu ya, yang Tuhan percayakan, pasti enggak akan milih yang asal-asalan kan. Pasti memilih orang-orang yang punya kriteria high, punya kriteria yang secara ya kalau bisa dibilang good looking lah gitu ya. Kemudian secara rohani saya sedikit aja hanya menyinggung seorang yang rendah hati, bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah ini bisa digarisbawahi melaksanakan tugasnya dengan baik belum tentu benar. Dia lakukan dengan baik, tetapi pada akhirnya Saul dengan kondisi ini sebenarnya sudah cukup mumpuni dan sangat luar biasa dan Tuhan tidak pernah salah memilih atau menentukan Saul untuk menjadi raja. Nah, di sini kita bisa lihat satu kehidupan Saul itu ya. Kalau bicara ketidaktaatan itu ada dua hal, ada dua macam gitu ya. Satu, tidak melakukan sama sekali gitu ya, ketika diperintahkan nggak mau gitu. Ya udah saya nggak mau ngelaksanain. Yang kedua, melakukan tapi tidak seperti yang diperintahkan. Tidak persis seperti yang disuruh gitu ya. Ketaatannya setengah-setengah gitu. Ada bagian-bagian, nanti kita belajar dari Saul, ada bagian yang dia pisahkan. Ada bagian yang dia menurut dia gitu ya, menurut dia untuk Tuhan, tetapi alih-alih untuk alasan
dia mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hanya untuk kebanggaannya. Dia ingin dilihat oleh manusia bahwa dia terhormat, bahwa dia bisa memiliki satu prestasi yang luar biasa di tengah-tengah bangsanya. Lalu kita bahas di sini, apa sih ketidaktaatan Saul? Ketidaktaatan Saul adalah Saul tidak membunuh Agag dan menangkapnya hidup-hidup. Nanti kita baca di dalam Samuel 15 ayat 8. Sarma boleh bantu saya bacakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 8. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Saul tidak membunuh Agag dan menangkapnya hidup-hidup. Kalau saya renungkan di sini ketika saya coba baca, ada secara tujuan politis dari Saul ini. Karena pada bangsa itu saat itu ketika satu raja dikalahkan gitu ya, dia harus diarak gitu ya. Di bangsa itu atau di desa itu atau di kota itu gitu ya. Dan di situ akan dilihat oleh rakyat bahwa betapa hebatnya Saul ya. Dia akan dilihat oleh rakyat betapa hebat rajanya yang sudah mengalahkan Raja Agag. Kemudian kita bisa melihat lagi kesalahan Saul, ketidaktaatan Saul yang kedua adalah mengambil jarahan yaitu kambing, domba dan lembu terbaik dan tambun. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Nah, di sini kita renungkan bagi Saul segala sesuatu itu dihitung untung dan ruginya. Yang membuat saya rugi, ya udah dimusnahin aja, habis nggak ada sisa, nggak ada, lenyaplah, bener ikutin kata Tuhan. Ketika dia perang, dia tidak hanya sekedar bagaimana dia menang, ya. Tidak hanya sekedar bagaimana saya memenangkan peperangan ini. Tetapi bagaimana dia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Gak mau deh aku cuma menang aja. Rugi dong gitu ya, di depan mata ada kambing, domba, lembu terbaik dan tambun. Ya, mungkin kalau anak-anak sekarang receh banget sih Saul gitu ya. Receh banget sih Saul sampai enggak taat sama Tuhan gitu ya. Untuk bisa menghiraukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia seharusnya menumpas habis baik rakyat maupun seluruh isi harta ternak gitu ya. Harus dihabis. Coba kita bisa renungkan kalau kita lihat Ayub gitu ya. Ayub aja memiliki berapa? 7.000 kambing domba. 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina loh ya. 500 keledai betina. Nah, itu harta satu orang di bangsa Israel waktu itu. Nah, rakyat Amalek tentunya jauh lebih banyak dari seorang Ayub. Dikalikan aja misalkan 1.000 orang. Nah, kalau kita hargai, nah ini kita ya. Langsung mata duitnya, matematikanya keluar gitu ya. Kalau satu domba aja harganya 300.000 misal gitu ya. Satu sapi harganya berapa sekarang? 3 juta, 5 juta, berapa Nas? Harga sapi sekarang berapa? Oh, bukan pedagang sapi ya. Atur aja lah, taruh aja 3 juta ya. Dikalikan aja. Tadi seperti 7.000 kambing domba. Luar biasa banget gitu loh, kayaknya ratusan triliun ya. Gitu. Ya pantas aja ya, pantas aja Saul begitu melihat ini tuh tergoda. Wah, menguntungkan banget, ini keuntungan besar buat saya. Nah, inilah yang kita belajar dari Saul. Pilihannya adalah taat pada pimpinan Tuhan,
atau hal-hal yang di depan mata. Ya, Saul jatuh kepada hal-hal yang di depan mata yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau kita bisa lihat Daud adalah pribadi yang ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat bertobat. Dia lekas bertobat gitu untuk menyadari dan meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita bisa lihat kalau Saul gitu ya, pribadi yang banyak alasan gitu ya. Alih-alih seolah-olah secara rohani itu untuk Tuhan gitu. Padahal itu hanya untuk kesenangan dia, hanya demi kehormatan dia, demi kebanggaan dia. Nah, di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 ini, kalau kita baca lebih lanjut lagi, ketika dia ditegur oleh Samuel gitu ya, karena Saul ini diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan. Dan ketika dia diperingatkan oleh Samuel, apa yang dia telah lakukan. Kalau kita bisa lihat di cerita sekolah minggu mungkin kayak Saul itu gak merasa bersalah gitu ketika Samuel datang tuh gitu ya. Ya aku sudah melakukan perintah Tuhanmu katanya, Tuhanku gitu ya, saya sudah melakukan. Tetapi ada hal yang membuat Allah sedih. Dan Samuel ingin katakan itu kepada Saul. Dan Samuel menegur Saul. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Samuel tentang kesalahan Saul ini, kita bisa baca Samuel ini luar biasa gitu ya. Dia kepada Tuhannya. Sampai dia memikirkan semalam-malaman, gak bisa tidur, hanya ingin cepat untuk boleh ketemu Saul, untuk boleh cepat mengatakan kepada Saul bahwa engkau sudah salah dan engkau sudah melanggar titah Tuhan. Engkau sudah melanggar dan tidak melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Tetapi singkat cerita Saul menyalahkan rakyat gitu ya. Rakyatlah yang mau menjarah itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Beralasan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya disinilah Tuhan sangat bersedih dan Tuhan benar-benar menyesal ketika melihat perbuatan Saul ini. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, saya akan coba sampaikan di dalam Alkitab terjemahan yang baru. Di situ dikatakan, tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kata Samuel, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada domba jantan. Nah, tadi ketika ditegur oleh Samuel, Saul bilang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi kata Tuhan, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, sekali lagi saya bacakan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba yang jantan. Nah, kalau di dalam versi bahasa Inggris bisa lebih jelas lagi, Tuhan katakan di sana, menaati firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan, pelayanan atau pengorbanan pribadi. Ya, di sini kita bisa lihat betapa Tuhan sangat menginginkan mencari orang-orang yang sungguh melakukan perintahnya dengan segenap hati, dengan persis seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kesalahan Saul di sini adalah dia menempatkan
pemahamannya sendiri tentang apa yang benar menurut dia gitu ya. Karena kita, ya benar kok Tuhan gitu, kan saya mau buat Tuhan. Saya mau persembahkan ini nantinya juga buat Tuhan. Tapi Tuhan melihat niat daripada Saul. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Saul pikir Tuhan gak melihat apa yang dia lakukan. Nah pasti Tuhan membenarkan karena saya akan mempersembahkan ini kepada Tuhan. Saya mau katakan penyembahan, doa, puji-pujian, bahkan persembahan yang terbaik dari hidup kita. Tanpa ketaatan yang sejati kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada perintah Tuhan adalah sesuatu yang percuma. Dan Tuhan tidak berkehendak atas itu. Saya sendiri pribadi ketika membuat perenungan ini, saya juga ditegur. Kita kadang-kadang membuat penilaian bahwa Tuhan membenarkan apa yang saya lakukan dengan standar yang saya buat. Dan seolah-olah itu sesuatu yang rohani, dibalut dengan kerohanian, dibalut dengan hal-hal yang seolah-olah untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya enggak. Kita bisa lihat di sini, yang Tuhan inginkan lebih dari korban bakaran. Dan korban sembelihan adalah ketaatan mutlak. Dan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya. Jadi kita bisa belajar nih dari Saul sesuatu yang mungkin terjadi, sangat terjadi dan relate banget. Saya menemui hal-hal itu dalam kehidupan yang nyata ini. Kita bisa belajar akan ketidaktaatan Saul. Dan akibat ketidaktaatan Saul ini, ya. Akibat ketidaktaatan Saul, Tuhan menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja dan menolak, atau saya artikan itu mencopot jabatan Saul sebagai raja. Ya, inilah titik tragis kehidupan Saul di masa kepemimpinannya. Kita bisa lihat juga di kehidupan nyata saat ini, ketika orang-orang tidak taat, ketika orang-orang tidak mengikuti kebenaran Tuhan, yang dia akan cari keuntungan untuk dirinya sendiri, betapa kita bisa lihat kemalangan dan harta yang dia kumpulkan, yang dia cari dengan dibalut kerohanian itu habis. Ya, kehilangan jabatan, nama keluarga rusak gitu ya. Dan keturunan-keturunannya pun jadi hancur. Dan Saul ini pun kehidupannya, kalau kita bisa lihat gitu ya, ini sebenarnya udah ketidaktaatan Saul untuk keberapa kalinya. Kalau kita mundur di dalam 2 pasal di dalam 1 Samuel 13, ketidaktaatan Saul yang pertama apa? Dia tidak sabar, ya. Dia tidak sabar untuk menunggu Samuel untuk boleh mengadakan pesta persembahan kepada Tuhan setelah mengalahkan Filistin. Dia berpikir, ya udahlah, saya sudah punya, karena dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya luar biasa, dan disinilah lupa diri gitu ya. Kita bisa lihat tadi mundur ke belakang, Saul itu sesungguhnya adalah pribadi yang rendah hati. Tetapi di masa kepemimpinannya, di tengah-tengah keberhasilannya, Saul jatuh terhadap hal-hal yang tadi di depan mata. Baik secara politis, jabatan, dia bisa dipandang, dia bisa dilihat oleh seluruh rakyat Israel. Yang kedua, tentang harta yang membawa dia semakin hari, padahal dia bukan dari latar belakang orang yang miskin, tetapi sungguh-sungguh orang yang
Alkitab katakan keluarga yang kaya. Gitu. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, kita bisa lihat bagaimana Saul kehilangan posisi dan jabatannya. Dan sekalipun Tuhan yang memilih gitu ya. Nah ini kadang-kadang ketika kita mengalami kemalangan, ketika Tuhan hajar kita, ketika Tuhan mungkin mendidik kita, kita bilang apa? Kan Tuhan yang pilih saya. Kan Tuhan kemarin yang mau saya jadi di posisi ini. Saya mengambil jabatan ini, saya mengambil pekerjaan ini, saya mengambil pelayanan ini. Kenapa Tuhan ambil itu dari saya? Dan sekarang Tuhan tolak saya dan Tuhan copot saya dari jabatan ini. Nah ini kita belajar dari Saul. Karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Kayak seolah-olah gak kelihatan gitu. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, kita bisa belajar kenapa Saul menolak firman Allah. Yaitu tadi, karena Saul takut ditolak manusia. Dia ingin menyenangkan banyak orang, dia ingin menyenangkan rakyatnya, serta mencari kehormatan manusia. Hati-hati ketika kita mulai mencari kehormatan bagi diri kita. Oh, saya udah gak pernah kalau ke gereja gitu ya, udah gak pernah disama sama Ko Iyas gitu ya. Saya gak pernah dijenguk lagi, gak pernah dibesuk lagi, gak pernah ditanyain. Kecewa gitu ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai hal-hal seperti ini boleh menjadikan kita. Jadi kita supaya takut tertolak sama manusia, kita melakukan hal-hal yang menyedihkan di mata Tuhan, menjijikan di mata Tuhan. Bahkan mungkin hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan kita. Kita bisa lihat jabatan, kebanggaan, kehormatan. Hal-hal yang berharga yang kita miliki, semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, peliharalah cara hidup kita, taatilah firman Allah ketika kita tidak taat. Ya, seperti Saul tadi ketika dia tidak taat. Saul kehilangan jabatan dan kebanggaannya. Itu juga bisa terjadi atas hidup kita kalau kita gak taat sama Tuhan. Kalau gak kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan bersiap untuk kehilangan segalanya dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita bisa belajar, kualitas seorang pemimpin di mata Allah ditentukan bukan oleh keberhasilannya melakukan hal-hal besar. Kita tahu ya, Saul selalu memenangkan peperangan. Dia selalu menjadi raja yang hebat. Apa yang Tuhan lakukan, dia lakukan dengan baik. Dan dia selalu menang untuk membawa bangsa Israel menjadi apa yang Tuhan mau gitu ya. Tetapi di masa kejayaannya, di masa pemerintahannya ketika Saul melakukan kesalahan, tetapi oleh ketaatannya melakukan hal-hal apapun yang Allah kehendaki. Nah, ketaatan melakukan hal apapun yang Allah kehendaki ini terdapat dalam kehidupan Daud. Kalau beberapa waktu lalu di PD Pelayan yang lalu Kak Dwi cerita kenapa Daud itu berkenan gitu ya. Daud itu pribadi yang paling berkenan di hadapan Tuhan selain Henokh dan Tuhan Yesus. Apa mungkin karena Daud pintar bermain kecapi gitu ya, atau Daud apalah gitu ya, banyak hal lain yang
kita bisa lihat yang dilakukan oleh Daud. Tapi satu hal yang luar biasa yang Daud yang tidak dimiliki Saul adalah dia selalu menaati firman Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika Tuhan mencopot Saul, ketika Tuhan menurunkan Saul dari jabatannya seorang raja, tentu Tuhan harus mencari penggantinya untuk menggantikan Saul memimpin bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan melihat ciri-ciri itu yang lebih baik lagi dari Saul adalah Daud. Daud adalah pribadi yang sangat dikenan oleh Tuhan. Daud itu kalau di mata Tuhan mungkin pribadi yang sangat manis gitu ya. Yang ya mungkin kita bisa melihat kalau di keluarga gitu ya. Mungkin ketika anaknya lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sebenarnya orang tua itu mengasihi kita sama kan, sebenarnya nggak mungkin membeda-bedakan. Tapi sesungguhnya yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu adalah karakter kita, perlakuan kita, respon kita kepada orang tua, kepada papa mama kita. Itu yang sesungguhnya membedakan respon papa mama kita kepada kita. Seolah-olah perlakuan itu ya. Saya pribadi gitu ya, di keluarga itu suka ya dalam tanda kutip diiriin gitu ya sama adik-adik tuh. Papa mah paling sayangnya sama kakak selalu katanya gitu ya. Padahal saya nggak merasa begitu gitu ya. Karena semua kasih orang tua itu pasti buat anak-anaknya, nggak mungkin kan. Kalau nggak dikasihi dibuat gitu kan. Dilahirkan gitu kan. Nah tapi yang membedakan adalah satu adik saya di bawah saya gitu ya. Yang selalu berbeda pendapat dengan papa saya. Jadi ya bukan papa nggak mengasihi, kadang papa lebih rasanya ya udahlah nggak usah ngomong lah sama dia, nanti marah dia. Kalau saya lebih apapun yang papa katakan walaupun itu nggak setuju suka bilang iya pak, oke gitu ya, lebih dan saya merasa nggak punya hak untuk saya melawan papa, untuk saya bisa bilang enggak atau gimana atau respon yang negatif atau gestur tubuh yang nggak membawa papa rasa ditolak gitu ya, enggak. Itulah yang membuat ketika papa punya masalah atau apa gitu ya, dengan setia mendengarkan, curhat gitu ya, ngobrol. Ya itu yang membuat papa merasa kalau apa-apa ya nyamannya sama Titi gitu ya. Tapi bukan berarti tidak mengasihi yang lain. Nah Daud pun seperti ini gitu. Karena Daud, ya kita belajar lebih lanjut. Daud itu selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu mencari tempat untuk Tuhan. Kalau Saul, dia selalu mencari tempat untuk dirinya sendiri, untuk kebanggaan dia, untuk kehormatan dia di tengah-tengah bangsanya pada saat itu. Kepedulian yang sangat luar biasa yang Daud miliki. Sampai dia satu pribadi yang peduli dengan tabut perjanjian Tuhan. Dan kenapa Daud begitu berkenan di hati Tuhan? Daud dikatakan di firman Tuhan, baca nanti ya, baca lagi di rumah biar waktunya sangat singkat. Dia itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan dan dia selalu mencari Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh, dia tetap berlindung dan mencari Tuhan. Dia enggak mencari tempat yang aman menurut pemandangan dia. Padahal mungkin secara kehidupan Daud bisa saja gitu ya. Tetapi dia selalu mendengar. Dan satu hal yang luar biasa lagi juga dari Daud adalah dia selalu bertanya sama Tuhan gitu ya. Dia selalu, karena hatinya tuh rendah hati gitu ya. Ketika akan melakukan sesuatu yang mungkin yang ada di depan mata dia selalu bertanya sama Tuhan. Ini bukan yang Tuhan mau, seperti ini bukan. Nah ini satu hal yang kita harus belajar juga. Terkadang kita boro-boro bertanya sama Tuhan. Udah di depan mata, keuntungan udah di depan mata gitu ya. Entah itu mungkin bisnis kita,
Entah itu mungkin pekerjaan-pekerjaan kita. Kita sedang mencari pekerjaan, wah ini udah seperti yang saya cari nih gitu ya. Gaji besar, kerjanya paruh waktu, misalkan saya punya kebebasan untuk saya bisa mencari kesenangan saya. Udah, gak perlu nanya Tuhan ya kan. Udah sesuai kok seperti yang saya doakan, saya minta pekerjaan ini. Gajinya segini, pendapatannya segini, kondisinya begini. Persis seperti yang saya doakan kok. Gak ada salah dong Kak. Kita harus belajar dari Daud. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Sudah benarkah Tuhan keputusan saya ini? Dan ini juga selalu saya terus belajar gitu ya. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ada hal-hal yang mungkin menurut kita, udah tahulah keputusannya harusnya gini. Harusnya dia itu gini. Gitu. Ketika mungkin seharusnya kita kesel gitu ya terhadap sesuatu hal. Tapi belajar, Tuhan berkenan gak kalau aku marah ini Tuhan gitu kan. Ketika mungkin kita melakukan kesalahan, nanya sama Tuhan. Apa yang harus saya perbaiki Tuhan? Nah, ini yang sangat-sangat kita bisa pelajari dari kehidupan Saul. Kita belajar dari kesalahan Saul untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan. Saya mau katakan pujian, penyembahan, persembahan pribadi, mungkin persembahan kita atau secara pribadi itu mungkin secara fisik, mungkin jasmani, secara harta kita gitu ya. Oh mungkin paling terbesar dari yang lain. Mungkin terbaik dari yang lain. Tapi tanpa disertai ketaatan, itu sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dari kehidupan kita bisa lihat, ini hanya sedikit aja saya singgung Daud karena tadi saya lebih mau ngupas si Saul ya. Daud di mata Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat di Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Daud dikenang karena karakternya yang terpuji, kecintaannya kepada Tuhan dan membuatnya berbeda di mata Tuhan. Ini sekali lagi bukan dia melakukan hal-hal yang besar, tapi dia dikenang karena dia pribadi yang sangat karakternya baik. Dan kecintaannya kepada Tuhan membuat dia selalu taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita masih melanggar firman Tuhan, kita enggak taat sama Tuhan, jadi kita balik lagi bertanya, seberapa cintakah kita kepada Tuhan? Kalau teman-teman di sini sama pacar, sama istri, suami, sama orang tua gitu ya. Kalau teman-teman atau bapak ibu sangat mengasihinya, sangat mencintainya, hujan badai pun dilewati. Enggak kok, enggak apa-apa. Karena kamu akan lakukan itu gitu ya. Lakukan itu dengan segenap hati gitu. Enggak apa-apa deh aku menderita, enggak apa-apa deh aku mungkin jadi sakit, tetapi yang penting kamu ketolong, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu senang. Nah, demikian pun ketika kita sama Tuhan. Dan terakhir saya mau bilang bahwa betapa penting dan berharganya ketaatan bagi Tuhan. Taburlah ketaatan setiap hari supaya ketika kesempatan itu datang, kita siap menerimanya. Seperti Daud, ketika dia taat sama Tuhan, ketika dia bergaul sama Tuhan, ketika dia begitu peduli kepada Tuhan, ketika dia selalu mencari Tuhan, dia enggak menginginkan sesuatu, enggak punya tujuan atau secara seperti Saul gitu ya. Tapi ketika kesempatan itu datang, ketika Saul dicopot dari jabatannya, hati Tuhan langsung tertuju kepada Daud. Dan kitalah biar belajar dari kehidupan Daud ini.
Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap ketika kesempatan itu datang. Ketika kesempatan itu datang, Tuhan bisa memilih kita. Tuhan bisa menaruh kita di dalam satu kehidupan yang terbaik. Dan jika kita ingin memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, hendaklah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan segala ketetapannya. Ini aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya kita boleh belajar dari kesalahan Saul dan kita boleh mencontoh kehidupan Daud. Biar kita taat dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam posisi terbaik dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, bahkan mungkin kehidupan hubungan kita. Tapi teruslah taat apa yang Tuhan mau. Selalu bertanya sama Tuhan. Ketika engkau akan memutuskan sesuatu, ketika engkau akan melakukan sesuatu, supaya itu tetap berkenan di hati Tuhan.